Itu Rani kenapa ya? Samperin aja yuk. Kamu kenapa, Deran? Hari ini kok lemes banget sih? Ini loh Mir, jadi si Rizal tuh nagih utang 2 juta yang udah 2 tahun yang lalu. Masalahnya aku kayak lupa-lupa ingat gitu loh. Dulu perasaan minjemnya cuma 1 juta aja. Emang kamu punya buktinya nggak? Nggak ada sih, dulu cuma janji lisan. Tapi parah banget dia tuh ngotot kalau aku tuh pinjemnya 2 juta. Iya, susah juga sih kalau cuma janji lisan. Coba deh kamu ngomongin baik-baik sama Rizal. Oke deh, nanti aku obrolin. Yaudah, kalau gitu ya kita ke kelas aja. Yuk. Kamu tenang aja Ran, besok kan kelas perdatanya Bu Sarah. Nanti kita tanya aja sama beliau. Bener tuh, nanti aku yang tanyain deh. Makasih ya teman-teman. Weh Ran, itu utang lo bayar deh, 2 juta kan. Itu kan awalnya buat kamu bayar UKT. Nah sekarang ini aku lagi butuh nih, gimana dong? Bukannya dulu cuma 1 juta ya Riz? Lagi pula itu kan 2 tahun yang lalu. Masa kamu baru nagih sekarang sih? Ya lebih ke etika aja sih, Ran. Masa ngutang harus ditagih dulu? Awalnya sih aku nggak mau lagi ya, tapi kalau gini kejadiannya, kamu mau aku gugat? Tenang dulu, kalian ini bisa ngobrolin baik-baik loh. Kalian lagi pula kalau misalnya dibawa ke hukum kan kalian juga harus tetap ngerti tentang daluarsa dan juga pembuktian. Emang kalian nggak punya kan? Emang better kalian obrolin dulu aja deh. Ya, aku juga gitu sih, main diobrolin lagi. Terus kamu juga harus punya bukti dan lain-lain kan. Gak bisa langsung kayak gini gitu, gak bisa langsung tuntun gitu. Baik, kelas perdata untuk hari ini materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu Sarah, mau tanya, kan utang piutang itu diatur juga ya di hukum perdata. Nah, kalau misalkan nih ada kasus utang piutang, tapi janjinya tuh nggak jelas, terus buktinya juga nggak tertulis, tapi udah 2 tahun gitu loh Bu. Kalau kayak gitu masih bisa digugat nggak sih Bu? Pertanyaan yang bagus, Dina. Jadi dalam hukum perdata itu pembuktian utang bisa dibuktikan dengan beberapa alat bukti. Yang pertama ada bukti tertulis, ada saksi, ada persangkaan, lalu ada pengakuan dan ada sumpah. Namun jika tidak ada bukti tertulis, maka kekuatan pembuktiannya akan lemah di pengadilan. Terlebih lagi apabila jika sudah melewati batas waktu tertentu. Itu maksudnya bagaimana ya Bu? Iya Bu, kalau kayak gitu penyelesaiannya gimana ya? Kan mereka tidak punya bukti secara tertulis gitu. Kan jadinya nggak bisa digugat Bu. Di Rani itu namanya daluarsa. Nah, untuk utang piutang sederhana biasanya daluarsanya itu hanya 5 tahun. Jika kalian semakin menunggu dan semakin menunda, maka pembuktiannya juga akan lebih susah karena tidak adanya akta. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan Andi tadi, bisa. Namun jika penagih hanya bisa menghadirkan bukti lain seperti saksi atau pengakuan dari pihak yang berhutang, maka pengadilan masih bisa untuk mempertimbangkan gugatan tersebut. Tapi kalau tidak ada sama sekali dan daluarsanya belum lewat, maka solusi yang bisa diberikan adalah dengan musyawarah atau pembuatan perjanjian ulang di mana mereka masih bisa membuat bukti tertulis. Kalau misalkan daluarsanya sudah lewat dan tidak ada perpanjangan, maka hak untuk menuntutnya bisa digugurkan. Begitu. Baik, untuk kelas perdata pada hari ini dicukupkan. Kalian dipersilahkan untuk pulang. Terima kasih. Iya.
kamu lihat deh di pasal 1865. Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, habis itu coba deh kamu lihat di pasal 1967. Nah, di situ tuh semua tuntutan hukum yang telah lewat dari 5 tahun dinyatakan gugur. Berarti Rizal masih bisa nuntut aku ya? Kalau secara hukum sih masih bisa ya, soalnya kan itu baru 2 tahun. Tapi dia juga harus bisa buktiin dong, harus bisa nyatain bukti-buktinya. Kalau dia cuma lisan tanpa bukti, dia bisa apa? Kamu juga bisa nyangkal kan? Emangnya kamu belum ngobrolin lagi sama Rizal? Belum sih, terakhir kemarin. Coba deh kamu temuin lagi dia. Oke deh besok. Oke, sekarang kita balik aja dulu. Yuk. Terus aku udah cek dan nanya-nanya. Mungkin waktu itu kamu benar dan aku yang salah ingat. Karena waktu itu juga gak ada bukti kan. Jadi aku juga gak mau ribut. Gimana kalau kita bikin pernyataan baru aja sekarang. Jadi aku sekarang bayar sisa 1 juta itu. Ya udah deh. Tapi kali ini tidak dapat pernyataan secara tertulis ya. Nih, contoh surat pernyataan sederhana. Ada tulis tanda tangan sama tanda tangan 2 orang saksi. Gampang. Tapi ini bisa butuh banget buat pembuktian. Finally, masalahnya clear juga ya. Iya, untung aja kita belajar hukum perdata. Jadi ngertilah dikit-dikit tentang ginian. Ya, jadi kesimpulannya pembuktian di dalam hukum perdata itu sangat bergantung pada alat bukti yang sah. Dan daluarsa itu dapat menggugurkan sebuah tuntutan apabila tidak digunakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Makanya jangan ngeremehin bukti. Jangan juga suka nunda-nunda waktu buat nuntut hak. Karena dalam hukum perdata, waktu itu bisa jadi musuh. Tuh, sekarang paham kan? Oke. Ya, kalau gitu kita balik aja. Since